Bayangkan, setelah kiamat tiba, seluruh manusia dikumpulkan. Tak peduli nabi, wali, raja, atau rakyat jelata, semua akan melalui satu jalan yang sama, jembatan Syirat, di atas api neraka yang menyala-nyala. Apakah semua akan jatuh ke dalamnya? Atau ada rahasia yang membuat seseorang bisa selamat? Sebelum kita melanjutkan perjalanan menegangkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang akan membuka mata hati kita. Langit telah terbelah, bintang-bintang berjatuhan, bumi yang kokoh kini hancur bercerai-berai. Laut meluap, gunung meletus, dan manusia terbangun dari kuburnya, kebingungan dan ketakutan. Tidak ada lagi raja atau penguasa, tidak ada lagi bedanya kaya dan miskin. Semua sama, semua berdiri telanjang jiwa, hanya membawa amal masing-masing. Di padang mahsyar yang luas, jutaan, miliaran manusia berkumpul. Suara tangisan, jeritan, dan doa bercampur menjadi satu. Ada yang berteriak memanggil orang tuanya, ada yang menyesali dosanya, ada pula yang hanya bisa gemetar menunggu keputusan. Matahari didekatkan sedekat 1 mil. Keringat manusia bercucuran, membanjiri padang mahsyar, hingga sebagian orang tenggelam dalam peluhnya sendiri sesuai kadar dosa mereka. Suasana begitu mencekam, tak ada yang bisa lari, tak ada tempat bersembunyi. Lalu terdengar seruan, "Hari ini adalah hari pengadilan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi dusta. Inilah hari kebenaran." Malaikat membawa catatan amal, setiap lembar terbuka dengan jelas. Apa yang dahulu kita anggap kecil, bahkan sekadar senyum atau kata kasar, kini tampak nyata. Semua menunduk, menanti giliran, apakah catatan amalnya berat di kanan atau di kiri. Namun, satu rahasia besar akhirnya terungkap. Ternyata sebelum memasuki surga atau neraka, semua manusia harus melalui sebuah jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Jembatan Syirat, bentangan tipis di atas api neraka, setajam pedang dan setipis rambut. Pada saat itulah wajah-wajah manusia semakin pucat. Ada yang mulai berdoa dengan penuh harap, ada yang menjerit ketakutan. Karena kini mereka tahu, tak seorang pun bisa menghindar. Semua, tanpa terkecuali, akan melewati neraka sebelum menuju surga. Setelah semua manusia dikumpulkan dan ditimbang amalnya, tibalah saat yang paling menegangkan, saat yang menentukan arah akhir perjalanan setiap jiwa. Malaikat berseru, menunjuk ke depan, "Inilah Syirat, jalan menuju surga. Siapapun yang ingin selamat, harus melewatinya." Di hadapan manusia terbentang sebuah jembatan yang membuat semua jiwa gemetar. Syirat, panjangnya sejauh mata memandang, terbentang di atas lautan api neraka yang mendidih. Bayangkan jalan setipis sehelai rambut, namun setajam pedang. Dari bawah, api neraka menyala-nyala, menyemburkan kobaran yang seakan ingin meraih setiap langkah kaki di atasnya. Neraka itu hidup, api menyambar, lidah api menjulur, dan jeritan terdengar dari dasar kegelapan. Suasana ini membuat hati manusia nyaris runtuh. Tidak ada jalan lain, tidak ada pintu rahasia. Surga hanya bisa diraih dengan melewati Syirat. Lalu, satu persatu manusia dipanggil untuk melintas. Ada yang berjalan dengan cahaya terang menerangi langkahnya. Mereka melintas secepat kilat,
tak tersentuh api, karena iman dan amal saleh mereka menjadi pelindung. Ada pula yang berjalan tertatih, meraba, gemetar, hampir jatuh, namun masih diselamatkan oleh doa-doa dan amal yang dahulu mereka anggap kecil. Tapi tak sedikit yang tersandung, tergelincir, lalu terhempas ke dalam api yang menyala. Mereka menjerit, memanggil-manggil nama Allah, namun amal mereka terlalu ringan untuk menahan langkah di atas syirat. Bayangkan suasana itu, orang-orang berlarian secepat angin, ada yang meluncur seperti cahaya, ada yang merangkak perlahan, dan ada yang tergantung di tepian jembatan dengan tubuh penuh luka karena tersayat tajamnya syirat. Malaikat menyaksikan, manusia menangis, dan hati bergetar hebat. Disinilah, tidak ada lagi yang bisa diandalkan selain rahmat Allah. Karena sekalipun amal banyak, tanpa ridhanya, seseorang bisa saja tergelincir. Dan sebaliknya, meski amal sedikit, jika Allah menghendaki, maka cahayanya akan menuntun kaki seseorang melintasi syirat dengan selamat. Di bawah jembatan syirat, neraka tidak hanya diam. Api itu hidup, bernyawa, dan beringas. Lidah-lidah api menjulur ke atas, seolah-olah ingin meraih siapa saja yang melintas di atasnya. Suaranya bergemuruh, seperti ribuan gunung meletus bersamaan, membuat hati manusia semakin ciut. Dari dalam api, terdengar jeritan orang-orang yang telah terjatuh lebih dulu. Suara mereka menggema, penuh rasa sakit, memohon pertolongan yang takkan pernah datang. Mereka menjerit, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan berbuat baik kali ini." Namun semuanya sudah terlambat. Api neraka menyambar siapa saja yang goyah imannya. Ada yang baru melangkah setapak, lalu tiba-tiba api melesat dan menelan tubuhnya. Ada pula yang sudah hampir sampai ke ujung, namun karena lengah, tersandung, dan akhirnya terhempas ke bawah. Malaikat berdiri di tepi syirat, ada yang memberi doa penolong, ada pula yang mencabut dengan cepat orang-orang yang masih memiliki sisa cahaya amal. Namun bagi mereka yang gelap hidupnya, tak ada satupun tangan yang bisa menyelamatkan. Setiap manusia kini benar-benar sadar betapa pentingnya setiap amal kecil di dunia. Sedekah yang pernah dianggap remeh, doa yang pernah terlupa, solat yang sering ditunda, semua kini tampak jelas dampaknya. Ada yang berjalan dengan cahaya terang karena amal-amalnya, ada pula yang berjalan tertatih karena dosanya lebih berat daripada kebaikan. Api neraka tidak sekadar panas. Ia memiliki kesadaran. Ia mengenali siapa yang harus ditelan, siapa yang bisa dilepas. Ia menyambar dengan marah, menjerat dengan cepat, meninggalkan luka yang tak terlukiskan. Dan mereka yang jatuh, akan terus jatuh, mendengar pintu neraka menutup di atas mereka, tanpa harapan untuk kembali. Bagi yang masih melangkah, setiap detik adalah perjuangan hidup dan mati. Satu kesalahan kecil saja bisa berakhir pada jurang kehancuran abadi. Di tengah gelapnya syirat dan sambaran api neraka yang mengerikan, ada wajah-wajah yang bersinar terang. Mereka berjalan dengan tenang, seolah-olah api tidak mampu menyentuhnya. Siapakah mereka? Rahasianya bukanlah harta, kedudukan, atau kekuasaan, melainkan iman dan amal yang tulus. Ada seorang hamba yang di dunia tampak biasa saja. Tidak terkenal, tidak kaya, namun ia sering menyembunyikan sedekahnya. Ia memberi meski hanya sepotong roti, tapi dengan hati yang ikhlas. Cahaya amalnya kini menyinari langkahnya,
membuat syirat terasa lapang baginya. Ada pula yang selamat karena air matanya saat sholat malam. Meski hanya beberapa kali, tangisannya yang tulus di hadapan Allah menjadi penuntun di saat jutaan orang lain terhenti ketakutan. Orang-orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran, lidah mereka yang basah dengan zikir, kini menemukan jalan mereka diterangi ayat-ayat yang pernah mereka baca. Setiap huruf yang diucapkan dengan iman, kini menjelma menjadi cahaya di atas syirat. Rahasia keselamatan bukan pada banyaknya amal yang dilihat manusia, tapi pada amal kecil yang tulus semata-mata karena Allah. Bahkan sebuah senyuman kepada orang lain, doa yang terucap di balik pintu, atau menahan amarah ketika bisa membalas, semua itu menjadi penolong yang tak pernah disangka. Namun yang paling besar dari semuanya adalah rahmat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat hanya karena amalnya semata. Amal hanyalah pintu untuk mengetuk, tapi yang membuka jalan adalah kasih sayang Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya." Para sahabat bertanya, "Bahkan engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bahkan aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku." Maka mereka yang selamat di atas syirat adalah mereka yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Mereka berjalan dengan cahaya, bukan karena kesombongan amal, tapi karena kelembutan rahmat Allah yang menyelamatkan mereka dari jurang neraka. Setelah melewati syirat yang panjang, menegangkan, dan penuh jeritan, tibalah saat yang dinanti. Ujung jembatan tampak bersinar, penuh cahaya putih yang lembut. Di seberangnya terbentang gerbang besar, dijaga malaikat dengan wajah bercahaya. Dari celah gerbang itu mengalir aroma harum yang tak pernah tercium di dunia, semerbak hingga menenangkan hati yang masih bergetar ketakutan. Mereka yang selamat dari syirat mulai melangkah masuk. Mata mereka basah oleh air mata kebahagiaan. Mereka melihat taman-taman hijau, sungai-sungai mengalir, burung-burung bernyanyi indah, dan istana-istana berkilau yang tak pernah terbayangkan. Malaikat menyambut dengan senyuman. "Selamat datang wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, karena hari ini tidak ada lagi rasa takut dan tidak ada lagi kesedihan untukmu." Di surga, mereka menemukan keluarga dan sahabat yang juga berhasil selamat. Mereka berpelukan, tertawa, dan menangis bahagia. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi penderitaan, hanya kedamaian abadi. Bagi mereka yang dahulu beriman, setiap sujud, setiap doa, setiap amal ikhlas kini terbayar dengan kebahagiaan yang tak pernah habis. Mereka disuguhi makanan lezat, dipakaikan pakaian indah, dan diberi kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Namun puncak kenikmatan itu bukanlah istana, bukan pula bidadari, melainkan ketika Allah memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga. Saat itu, cahaya Allah menyinari hati mereka, dan semua kenikmatan surga terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan bisa memandang wajah Sang Pencipta. Inilah tujuan akhir perjalanan manusia. Setelah melewati neraka, setelah diuji dengan syirat yang tajam, mereka kini menemukan rumah abadi, surga. Saudaraku, perjalanan manusia setelah kiamat bukanlah perkara mudah. Tidak ada seorang pun yang bisa melompat begitu saja ke dalam surga tanpa melewati syirat, jembatan di atas neraka yang menakutkan. Semua manusia, tanpa terkecuali, akan melewatinya. Namun janganlah putus asa, karena rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Amal kecil yang kita lakukan dengan tulus, doa yang kita panjatkan meski hanya sebentar,
sedekah yang kita berikan meski sedikit, semuanya akan menjadi cahaya yang menuntun kita selamat melintasi Syirat. Maka mulai sekarang, marilah kita luruskan niat, perbanyak amal, dan dekatkan diri kepada Allah. Semoga kelak, ketika tiba hari itu, kaki kita mantap, wajah kita bercahaya, dan langkah kita ringan menuju surga. Dan ingatlah, di ujung perjalanan penuh air mata itu, Allah menjanjikan kebahagiaan abadi yang tak pernah terbayangkan. Surga menanti bagi mereka yang selamat dengan iman dan rahmat-Nya. Ya Allah, bimbinglah kami agar selamat melintasi Syirat, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa siksa, dan tanpa rasa takut.